Dari kesalahan dan dari diri kita aja karena lalai terhadap apa yang sering kali disampaikan oleh para pembimbing seperti tour leader, terus mutawif dan yang lain sebagainya. Kita lihat di sini lagi pada santai ya, masya Allah, tabarakallah, di dalam pagar ya. Kita lanjut sambil jalan lagi ke depan. Masya Allah nih, semakin kita kesini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan saya Al-Bahar, dan di video kali ini saya mau sedikit sharing buat sahabat Al-Bahar terkait dengan beberapa hal yang harus diantisipasi dan harus diwaspadai oleh jemaah umroh, khususnya sahabat Al-Bahar, ketika di kota suci Mekah Al-Mukarramah dalam keadaan ramai, padat merayap seperti ini. Kita lihat di sini, masya Allah, tabarakallah. Ini bukan di musim haji ya, tapi ternyata suasananya lebih daripada musim haji. Satu hal yang harus kita waspadai, termasuk juga bagian daripada poin penting supaya kita tidak mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Biasanya hal-hal yang sering kali terjadi bagi jemaah umroh dan haji ketika sudah ramai seperti ini, terpisah dari rombongan. Nah, kita akan bahas di video kali ini trik dan tipsnya supaya tidak terjadi itu semua, sambil melihat bagaimana suasana malam ini, keramaian dan kerumunan di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Di sini kita lihat, masya Allah, tabarakallah, ramai banget. Lihat ya, para pedagang dan juga jemaah. Ya salam, jalanan menuju ke kawasan Ajiyad tuh, ya Allah, Allahu Akbar, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Juga seperti biasa, sebelum jauh saya melanjutkan video ringan kita ini, tentu saja saya pun tidak lupa untuk terus selalu mendoakan seluruh sahabat Al-Bahar, mudah-mudahan bisa segera sampai datang kedua tanah suci menjalankan ibadah umroh dan haji. Amin, Allahumma ya rabbal alamin. Dan sebelum kita membahas trik dan tipsnya di video kali ini pula, saya terlebih dahulu mau menyampaikan bahwa biasanya kejadian-kejadian seperti itu bukan hal yang negatif ya. Ini karena kecerobohan kita aja sebagai jemaah. Yang pertama, yang biasa dianggap hal yang sepele itu tidak mengikuti komando atau arahan daripada pembimbing seperti tour leader, mutawif, dan staf atau tim yang lainnya. Itu yang pertama tuh, ketika para pengawal atau mutawif atau tour leader itu menyampaikan sesuatu, biasanya jemaah tuh sering lalai dan mengabaikan ya, menganggap itu semua hal yang sepele dan biasa-biasa saja. Makanya tidak mengerti apa yang seharusnya dilakukan, apa yang seharusnya tidak dilakukan. Itu yang pertama. Akhirnya menyebabkan jemaah itu lupa ya terhadap situasi di kota Mekah. Akhirnya jemaah itu lupa terhadap jalan pulang, terhadap ke hotel gitu ya. Karena memang bukan jemaah yang sudah sepuh aja yang biasa mengalami hal seperti itu, bahkan seringkali terjadi kepada jemaah yang masih muda ya. Itu semua berawal daripada yang pertama, tidak mengikuti komando dari para pembimbing. Seperti itu. Udah ngos-ngosan sebentar ya. Kita sekarang berada tepat atau mulai start video ini dari depan Hotel Sapwa Orchid ya. Dan seperti ini suasananya, ramai banget. Kita lihat di sini berbagai macam ragam kerumunan ya, terlihat. Subhanallah. Ini kalau sudah ramai, sudah padat seperti ini nih, bukan sebuah
hal yang negatif yang menyebabkan kita terpisah dari rombongan, tapi karena suasananya. Biasanya kan kalau sudah macet begini nih, jalanan yang sudah kita jadikan patokan itu tiba-tiba seringkali diblokir, ditutup oleh para petugas. Ya, jadi mau nggak mau kita harus ngambil jalan yang lain. Ya, akhirnya kita sedikit keder, lupa. Itu salah satu yang menyebabkan kita tuh keder, lupa jalan pulang. Itu. Ya. Yang kedua. Aduh, sebentar. Kita sambil jalan. Ya, ini sulit banget kita untuk jalan karena memang bertabrakan dengan jemaah yang bubar dari Masjidil Haram. Ya Allah, Allahu Akbar. Tuh. Ya salam. Kita lihat dulu di sini sebelum kita melanjutkan apa yang akan kita bahas di video kali ini. Kita pandang terlebih dahulu bagaimana dengan keadaan di pelataran Masjidil Haram saat ini tuh. Masya Allah, tabarakallah, semakin hari semakin ramai, semakin hari semakin padat seperti ini nih. Ya Allah. Mudah-mudahan sahabat El Bahar bisa segera sampai ke sini ya, merasakan bagaimana keramaian dan kerumunan di pelataran Masjidil Haram atau di sekitar kota Mekah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan selanjutnya, untuk mengantisipasi sesuatu hal yang bisa saja kemungkinan terjadi kepada diri kita, perhatikan patokan yang biasanya dikasih pengarahan khusus oleh mutawif atau pembimbing atau tour leader. Biasanya kalau sudah sampai pelataran Masjidil Haram, salah satu yang jadi patokan untuk jemaah itu ya di depan sini, depan WC 3. Ini WC 3 nih, biasanya berkumpul di sekitar sini atau di depan sini untuk dijadikan patokan supaya jemaah ketika terpisah dari rombongan, terpisah jauh, silahkan nanti tunggu di sini dan minta tolong kepada orang sekitar, kemudian minta tolong untuk telepon dan yang lain sebagainya. Itu satu hal yang harus diperhatikan juga ya oleh jemaah. Jadi maksudnya ketika kita terpisah pun tidak terlalu riweh, tidak terlalu ribet begitu ya, kalau kita memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Dan kadang-kadang memang, mohon maaf sebelumnya saya sampaikan, hal itu semua seringkali dianggap sepele dan dianggap hal yang tidak berarti sama sekali ya. Tapi ternyata pada akhirnya hal yang sepele yang seperti itulah yang menyebabkan kita terpisah dari rombongan ya. Ya Allah, kita bisa maklumi hal itu semua pasti ada di setiap insan yang bernyawa, karena kita sejatinya hanya insan yang lemah banyak dosa ya. Tapi mudah-mudahan dengan video ringan kita ini menjadi satu himbauan yang berarti buat sahabat El Bahar ya. Kita sambil lanjut lagi jalan ke sana, siapa tahu dengan situasi seperti ini juga sahabat El Bahar bisa terobati ya, rindu akan kota suci Makkah Al-Mukarramah saat seperti sekarang ini. Nah, kita lihat di sini banyak jemaah yang lagi pada duduk santai. Ini bukan hal yang tidak mungkin ya. Ini pasti saling tunggu sama temannya. Sini kita mau jalan sulit juga nih, dan longgar. Ini bukan hal yang tidak mungkin, ini pasti lagi pada saling tunggu dengan rombongannya ya, dengan satu grupnya. Masya Allah, karena memang yang menjadikan patokan di depan WC 3 ini bukan hanya jemaah dari Indonesia saja, tapi jemaah dari luar pun jadi patokan di sini. Bahkan warga Arab sendiri pun seringkali yang menjadikan depan WC nomor 3 ini sebuah patokan ya. Masya Allah, subhanakallah. Seperti ini suasananya sekarang di depan WC nomor 3. Ini WC-nya. Tuh. Ya
Jadi itu beberapa trik dan tips yang harus kita perhatikan supaya tidak terpisah dari rombongan ya. Dan kalaupun kita terpisah dari rombongan, itu semua bukan hal yang negatif ya, tapi itu hanya sekedar kesalahan dan dari diri kita aja karena lalai terhadap apa yang sering kali disampaikan oleh para pembimbing seperti tour leader, terus mutawif dan yang lain sebagainya. Kita lihat di sini lagi pada santai ya, masya Allah, tabarakallah, di dalam pagar ya. Kita lanjut sambil jalan lagi ke depan. Masya Allah nih, semakin kita kesini, kita lihat ini semakin rame saja ya. Jadi memang sahabat Al-Bahar nih ya, sekali lagi saya sampaikan, kalau sudah masuk di tengah-tengah kerumunan seperti ini, kadang-kadang kita terbawa arus lautan jemaah nih, yang tadinya kita tidak mau jalan ke arah sebelah kanan misalkan, kalau sudah terbawa arus seperti ini, itu bisa saja kita lewat sebelah kanan ya. Jadi kalau sudah masuk kita di ranah seperti itu, tolong perhatikan di mana patokan yang sudah dijanjikan oleh mutawif kita atau tour leader kita, seperti itu. Kita lanjut lagi ke depan supaya sahabat Al-Bahar sekali lagi terobati dengan suasana seperti ini ya, karena suasananya suasana yang saya yakin banyak yang merindukan sahabat Al-Bahar ya. Masya Allah, subhanallah. Kemudian hal berikutnya yang harus diperhatikan, tentu saja bagian daripada trik dan tipsnya buat sahabat Al-Bahar, keluar dari hotel baik sendirian atau beramai-ramai, atribut yang diberikan oleh travel itu jangan sampai tertinggal ya. Yang utama itu name tag, karena name tag itu pengganti daripada identitas kita. Biasanya jemaah itu paspornya tuh diambil, dikumpulkan karena takut hilang dan yang lain sebagainya, kemudian diganti dengan name tag sebagai pengganti nama lengkap kita, seperti itu. Itu satu bagian penting ya, atribut yang paling penting itu harus kita bawa, name tag. Kemudian atribut yang lainnya seperti shawl ya, atau mungkin seragam, itu harus kita pakai juga selama memadai, begitu ya. Insyaallah. Rada ngos-ngosan juga nih, nggak terasa kita jalan sekarang sudah sampai di depan jam-jam tower, dan kita boleh cek dulu sekarang jam berapa. Jam 8:30 ya, 8:30 malam. Ini situasinya di pelataran Masjidil Haram ketika bertepatan dengan waktu jam 8:30 malam. Masya Allah, tabarakallah. Semoga doa kita, hajat kita segera Allah kabul, yang setiap hari, setiap waktu kita panjatkan di dalam video ya, supaya sahabat Al-Bahar bisa segera sampai sekali lagi menjalankan ibadah haji dan ibadah umroh. Amin, Allahumma ya rabbal alamin. Dan apalagi kira-kira nih buat sahabat Al-Bahar yang harus diperhatikan, harus diwaspadai oleh sahabat Al-Bahar. Nah, ada lagi satu nih. Biasanya kalau kita pertama kali check-in masuk hotel tuh, biasanya sering dikasih kartu nama hotel. Ini kartu nama hotel nih, bagian daripada hal yang penting juga. Ambillah kartu nama hotel supaya ketika kita jauh terpisah dari rombongan, kita bisa nunjukin ke orang-orang di sekitar kita kartu nama hotel yang kita jadikan tempat nginap. Insya Allah orang-orang baik, orang-orang hebat di sekeliling kita yang kita mintain bantuan itu akan menolong kita ya. Allah Akbar. Ya Allah, sahabat
Bahar. Kita lihat sekali lagi ya, di baru ujung sebelah sana situasi dan kondisinya cukup sangat ramai sekali. Makanya wajar saja memang sejauh ini yang saya lihat dan yang saya temukan juga banyak sekali jemaah yang kehilangan atau terpisah dari rombongan ya. Terpisah dari rombongan dan lupa jalan pulang ya. Allahu Akbar. Tapi insya Allah kalau sahabat Al-Bahar sudah nyimak video ini secara detail, insya Allah akan memahami beberapa hal yang harus kita antisipasi dan harus kita waspadai. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, kita bikin video ini bukan seolah-olah menakuti, justru sebenarnya saya menyemangati untuk sahabat Al-Bahar ya. Juga saya rasa ini bagian daripada persiapan juga, supaya apa? Supaya pelaksanaan ibadah umroh atau hajinya nanti maksimal ya. Jadi kalau sudah kita mempersiapkan segalanya, insya Allah pelaksanaan ibadahnya pun kita lakukan dengan khusyuk, maksimal, dan mendapatkan pahala ibadah umroh dan haji yang mabrur, juga ziarah yang makbul pula, seperti itu ya. Mudah-mudahan sahabat Al-Bahar sekali lagi bisa segera sampai datang ke dua tanah suci, amin ya rabbal alamin. Dan baiklah sahabat Al-Bahar, mungkin itu aja dulu yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya tunjukkan di video ringan kita ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mohon maaf. Sebentar. Saya mohon maaf, dan tentu saja saya pun tidak lupa untuk mengucapkan banyak terima kasih yang sudah selalu setia nyimak video-videonya Al-Bahar. Semoga kita semuanya bisa jumpa di dua tanah suci, Makkah dan juga Madinah. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.